أما بعد أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمنا رحمكم الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmal hidayah, inna taufiq wa sihha wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'asyiral hadirin ikhwan mustami'in rahimanur rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini sudah masuk di hari ke-11 di bulan Ramadan. Waktu terus berlalu dan waktu kita hidup di dunia ini terbatas. Tidak selama-lamanya kita hidup di dunia. Dan target kita dalam kehidupan di dunia ini untuk memperbanyak amal ibadah bekal yang akan kita bawa kelak nanti yaumul qiyamah. Karena perjalanan yang sangat panjang kelak nanti yaumul qiyamah. Dalam pembahasan pada pagi hari ini, karena tadi barusan nanya Ustaz Hafizan yang dibahas semuanya tentang masalah Ramadan. Karena tiap hari kita akan membahas tentang Ramadan. Ada kesempatan hari ini anak akan bahas tentang masalah hukum di dalam permasalahan bab zakat, wabil khusus tentang zakat fitrah. Zakat secara bahasa artinya adalah tathhir wa nama, mensucikan atau tumbuh. Itu secara bahasa, ziyadah wal khair wal barakah, bertumbuh, tambah kebaikan dan keberkahan. Itu secara bahasa. Karena ketika seorang mengeluarkan zakat, lianna Allah yutahhiru muzaki biha min adh-dhunub war radha'il bukhul. Kata ulama, ketika seorang itu mengeluarkan zakat, Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkan dalam diri seorang itu dosa-dosa, mensucikan dari dosa-dosa dan juga radha'il bukhul, kejelekan di dalam sifat kekikiran dalam kehidupan diri kita. Karena kita ini tabiat kita hubul mal wal hubul jah. Tabiat kita ini senang dengan harta, senang dengan kedudukan, itu tabiat kita. Kita orang ini dikenal dengan bakhil, kikir. Tapi ketika dia omongin bakhil, kikir, getah bahasa, nak marah gitu. Tapi pada hakikatnya kita itu sifat kikir gitu atau dalam diri kita. Dengan mengeluarkan zakat mau tak mau dipaksakan dalam syariat untuk mengeluarkan zakat. Dikatakan di antaranya menghilangkan sifat kikir. Artinya sifat kikir itu memang ada dalam diri kita, memang tabiat kita, maka wajib bagi kita untuk menghilangkan sifat kikir itu. Dengan apa? Maksudkan diri kita untuk mengeluarkan harta kita, baik itu dengan sedekah di dalam perkara yang sunnah atau dalam perkara yang wajib, itu mengeluarkan zakat. Bahkan sekarang ini pun zakat pun juga masih banyak orang mencari celah. Cak mana caranya supaya zakat itu tidak wajib? Cak mana caranya zakat itu sedikit yang harus dikeluarkan? Ini katakan mana? Cari cara dia. Ini katakan na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa syar'an, secara hukum syariat, zakat itu adalah ikhrajul mal makhsus ala wajhil makhsus biniyatil makhsusah yusrafu li ta'ifatil makhsusah. Zakat itu adalah mengeluarkan harta yang dikhususkan, karena memang tidak seluruh harta yang diwajibkan, yang dikhususkan saja. Ala wajhil makhsus, dengan arah yang dikhususkan dalam syariat. Artinya ada aturan dalam syariat kapan diwajibkan orang itu mengeluarkan zakat. Biniyatil makhsusah, dengan niat yang dikhususkan dalam syariat. Yusrafu li ta'ifatil makhsusah, lalu diberikan kepada kelompok yang dikhususkan dalam syariat. Makanya dikatakan oleh ulama, ibadah zakat itu satu kategori ibadah zakat. Kapan itu dikategorikan ibadah zakat? Jika kita berikan kepada orang yang memang berhak menerima zakat, baru itu kategorinya ibadah zakat.
Jika kita berikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat, maka itu dikatakan bukan zakat nantinya. Keutamaan zakat ini banyak. Salah satunya zakat merupakan arkanul Islam, rukun ketiga di dalam rukun Islam. Bahkan juga dikatakan oleh ulama zakat itu adalah ukhtus solah, dulurnya solat, dulur betinanya solat, ukhtus solah. Karena selalu Allah gandengkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala perintah solat dengan zakat. Sebagaimana Allah katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini katakan. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan zakat ini di antara keutamanya adalah man ada zakat malihi dhahaba anhu syarruh, kata Rasulullah. Orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya maka akan dihilangkan keburukan di dalam diri dia. Ini katakan. Bahkan juga Rasulullah mengatakan hasinu amwalakum bizakah. Jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Ini katakan. Kalau secara akal-akalan kita nyago harta, ini katakan, dengan zakat tidak masuk, ini katakan. Tapi secara perintah syariat, zakat harta itu bisa dijago. Dengan apa? Mengeluarkan zakat. Ini katakan. Kalau dengan akal-akalan kita nyago harta mana? Nyimpen duit di bank, simpen di brankas, dikunci brankasnya, simpen di lemari, kunci lemarinya, simpen di dompet, dompetnya kita bawa terus. Itu akal-akalan kita orang nyimpen harta, ini katakan. Tapi kalau nak hilang be, nak binasa be. Tapi Rasulullah katakan apa? Jaga harta kita dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat. Sebagaimana kata Rasulullah, dawu amradakum bis sadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Secara akal kita tidak masuk, ini katakan. Mana? Kalau sakit kita lari ke dokter. Kalau sakit larinya berobat. Makan obat ini, makan obat itu, baru bisa mengatakan bahwa sembuh sakit kita. Tapi Rasulullah SAW mengatakan daum amradakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Justru kita tidak lari ke sini. Kalau sakit larinya ke dokter, kalau sakit larinya makan obat. Tapi lupa kita apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah katakan kalau kau sakit obati penyakit kalian dengan apa? Sedekah. Ada tak ketika kita sakit kita langsung berpikir untuk berobat dengan sedekah? Tidak. Kita berpikir apa? Ke dokter, kita berpikir makan obat ini. Bahkan luar biasanya iktikad kita dengan dokter luar biasa. Kau makan obat ini 3 kali sehari. Habis makan jangan sebelum makan. Subhanallah, kita lakukan hal itu. Kita yakin 100%. Bahkan kita tidak berani makan obat itu kecuali sudah makan duluan. Sakit iktikad kita kepada dokter. Mana iktikad kita kepada Rasulullah? Mana iktikad kita, keyakinan kita kepada syariat? Bahkan kita sama sekali tidak ke situ arahnya. Bahkan kita berpikir bahwasanya sakit ini pasti disembuhkan dengan obat. Sakit ini ke dokter. Padahal kita harus meyakini penyakit ini Allah yang ngenjuk, penyakit ini juga Allah yang memberikan kesembuhan. Makanya dalam satu riwayat cerita ceritakan oleh Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri radhiyallahu anhu, beliau katakan apa? Ketika Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah, Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa yang punya penyakit? Kata Allah, aku. Lalu Nabi Allah Musa bertanya lagi, ya Allah, siapa yang memberikan kesembuhan? Maka Allah pun jawab, aku juga yang memberikan kesembuhan. Lalu Nabi Allah Musa bertanya, lalu untuk apa kau ciptakan dokter? Untuk apa kau ciptakan dokter ya Allah? Ini katakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam kisah tersebut? Aku ciptakan dokter atau apa? Untuk menenangkan hati hamba-hambaku dan mengambil rezeki dari mereka orang. Subhanallah. Itu fungsi dokter. Tidak lebih dari itu. Ini katakan. Mana etika kita kepada Rasulullah? Mana etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan hasil amwalakum bizakah wa dawu amradakum bisadaqah. Jagalah harta kalian dengan zakat, obati penyakit kalian dengan sedekah. Juga Rasulullah SAW mengatakan ma halaka malun fi barin wa bahrin illa biman'i zakah. Tidak akan pernah hancur binasa harta baik di darat dan di lautan kecuali orang yang mencegah untuk mengeluarkan zakat. Nauzubillah subhanallah. Kemudian zakat ini pun syariatnya di tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Sama di dalam puasa juga. Puasa itu juga di tahun kedua, di bulan Sya'ban.
perintahnya hampir sama dengan perintah puasa. Begitu juga zakat ini. Zakat dibagi menjadi dua dalam hukum syar'i. Zakatul mal wa zakatul badan. Zakat harta dan zakat badan. Zakat harta di dalam mazhab Syafi'i tidak seluruh harta yang diwajibkan zakat. Hanya ada 6 saja yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat dalam mazhab Syafi'i. Ini katakan. Di luar mazhab Syafi'i macam-macam pendapat. Dalam mazhab Syafi'i yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat 6 tersebut, yang pertama adalah an-na'am, binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing. Yang kedua al-dhuru' wa thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian ini berupa gandum, beras, buah-buahan berupa kurma dengan kismis. Ini katakan. Kalau kita punya kebun jeruk, duku, wajib mengeluarkan zakat? Tidak, dalam mazhab Syafi'i hanya kurma dan kismis saja. Yang ketiga an-naqdan, berupa emas dan perak. Sekarang ini kata ulama pengganti emas dan perak adalah uang. Ini katakan duit. Ini katakan. Yang keempat adalah ma'din, barang tambang berupa emas dan perak juga. Ini katakan. Jadi kalau punya tambang batu bara wajib mengeluarkan zakat. Yang kelima rigas, harta karun berupa emas dan perak juga. Kalau nemu harta karun berupa piring, guci, berlian, tak wajib mengeluarkan zakat. Ini katakan. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah tijarah, perdagangan. Ini katakan. Hanya ini 6 saja yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat di dalam mazhab Syafi'i. Luar mazhab Syafi'i seperti Hanafi luar biasa. Hanafi itu apapun yang tumbuh di perkarangan rumah kita wajib zakat. Nanam apa? Jambu wajib zakat. Itu menurut Hanafi. Ini katakan. Tapi tidak menurut dalam mazhab Syafi'i. Ini katakan. Yang kedua, ana tak bahas tentang masalah